Polisi membongkar praktik pengoplosan tabung gas subsidi menjadi gas 12 dan 50 kg di kota Cilegon, Banten. Praktik gas oplosan ini sudah berlangsung selama 8 bulan terakhir dengan keuntungan Rp390 juta per bulan. Petugas Ditreskrim Suspolda Banten menggerebek aktivitas penyuntikan tabung gas LPG 3 kg menjadi 12 dan 50 kg di wilayah Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Dua pelaku AS selaku pemilik usaha dan AI operator yang menyuntikkan tabung gas ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Modus para pelaku membeli tabung gas 3 kg secara acak dari wilayah Cilegon dan Serang, kemudian dikirim ke lokasi penyuntikan. Pemindahan isi gas subsidi tersebut dilakukan menggunakan selang dan regulator gas yang dimodifikasi. Dalam sehari, mereka membutuhkan 400 tabung gas 3 kg untuk mengisi tabung gas 12 dan 50 kg. Polisi menyita barang bukti 5 mobil berisi total 570 tabung gas 3 kg, 12 kg, dan 50 kg, selang regulator dan alat transfer gas. Mengungkap tabung dengan jumlah kurang lebih 570 untuk yang diamankan, baik tabung 3 kilo, 5,5, 12 termasuk dipasarkan di sekitar Cilegon dan Serang, yaitu di rumah makan termasuk di. Hasil pemeriksaan, praktik penyuntikan gas subsidi dilakukan selama 8 bulan terakhir dengan keuntungan Rp390 juta per bulan. Sementara akibat praktik ini, kerugian negara mencapai Rp3 miliar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian panjang penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akibat bobolnya sistem imigrasi bandara. Penumpang tertahan hingga 2 jam karena pemeriksaan data harus dilakukan secara manual. Antrean penumpang terjadi di area pintu internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan sistem pusat data nasional sehingga berdampak pada layanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Para penumpang tertahan selama kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan oleh pihak imigrasi hanya bisa dilakukan secara manual. Ada kali 1,5 jaman ya, pokoknya dari 5:30 sampai sekarang ini jam berapa? Jam 7:30. 2 jaman ya? 2 jam. Ya. Oke. Situasi di dalam sendiri seperti apa sih kalau boleh kakak tahu? Lumayan chaos ya, lumayan chaos karena kan yang biasanya pakai sistem yang otomatis semuanya, ini benar-benar semua petugasnya harus nulis pakai tangan satu-satu. Ya itulah namanya teknologi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi ya perlu diperhatikan. Perlu diawasi, jangan sampai seperti ini. Kondisi tadi di dalam seperti apa, Pak? Oh, rame. Meski antrean sudah tidak terjadi, pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Para orang tua yang anaknya gagal dalam penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi melayangkan protes ke SMA Negeri 3 Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan salah satu orang tua sengaja mengukur jarak rumah ke sekolah menggunakan bambu. Aksi mengukur jarak rumah ke sekolah menggunakan sebilah bambu dilakukan Billy Adiaksa sebagai protes usai anaknya gagal dalam sistem PPDB jalur zonasi SMA Negeri 3 Bogor. Aksi ini sebagai bentuk pembuktian yakni hanya 702 meter saja. Banyak orang tua yang menyatakan kekecewaannya lantaran kalah bersaing dengan peserta PPDB lainnya yang diduga menumpang kartu keluarga yang jaraknya lebih dekat. Padahal area terdekat sekolah adalah kawasan hotel dan usaha bisnis yang jauh dari pemukiman. Kami yang di masyarakat sekitar sini yang punya hak untuk bersekolah masih bisa memastikan itu. Ternyata sistem PPDB ini sama sekali membuat kami merasa tidak punya pemilih lain. Bukan nilip kakak, maksudnya ada anak familinya dititipkan di kartu keluarga warga yang di sekitar sini yang penting sudah 1 tahun ini. Ya itu diperbolehkan. Itu ada di Juknis. Ya. Diterima ya Pak ya? Diterima secara.
Pihak sekolah hanya menyediakan 160 kursi dari jalur zonasi yang sesuai persyaratan. Selain zonasi, sekolah juga sudah menyediakan jalur afirmasi, jalur berkebutuhan khusus, dan jalur perpindahan orang tua. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah bangkai ubur-ubur jenis benang terdampar di pinggir pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur. Penjaga pantai pun langsung mengingatkan pengunjung agar berhati-hati jangan menyentuhnya karena beracun dan berbahaya jika dipegang atau terinjak. Sejumlah petugas pun melakukan pemeriksaan ke kawasan pantai Watu Ulo hingga menemukan ubur-ubur yang dimaksud. Apalagi satu pengunjung dilaporkan menderita panas dingin usai memegang ubur-ubur ini. Beruntung korban segera mendapatkan penanganan oleh penjaga pantai dan berangsur pulih. Diduga suhu air laut sangat dingin sehingga banyak ubur-ubur yang ke tepian pantai hingga akhirnya terdampar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Depok, Jawa Barat terbakar. Namun saat proses pemadaman, petugas mendapati seorang pria di dalam minimarket yang diduga pencuri dan penyebab kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah minimarket di Depok, Jawa Barat. Namun saat proses pemadaman, petugas bersama warga mendapati seorang pria di dalam minimarket ini. Pria tersebut diduga pelaku pencurian yang juga menyebabkan terjadinya kebakaran. Sebelumnya saat kebakaran terjadi, warga sempat mendengar pria itu minta tolong sambil menggedor pintu minimarket. Pelaku sempat dikira pegawai toko, namun setelah diperiksa tak ada pegawai minimarket yang mengenalinya. Gedor bang, tolong, kebakaran. Itu teriaknya kenceng bang? Kencang, sampai gedor pintu. Oh, itu pas abang lihat itu api udah gede atau gimana? Belum. Apinya di samping kanan. Apinya dari samping? Iya. Bang, terusan itu orangnya ditolongin abang, tahu dia siapa sih bang? Nggak tahu sih. Bukan warga sini bang? Kan, udah banyak yang nolongin waktu pas jam segitu udah ada banyak orang. Katanya dia maling bang? Iya maling, kayak katanya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pria itu dibawa ke Mapolsek Cimanggis. Sementara kondisi minimarket telah berjalan normal usai petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berhasil memadamkan api. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan membludak. Puluhan pasien tidak mendapatkan ruangan dan harus beristirahat di pelbet karena kekurangan tempat tidur. Puluhan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan membludak hingga terpaksa tidur di pelbet lorong ruang perawatan kelas 3 karena seluruh ruang perawatan penuh. Meski kurang nyaman, namun pasien memilih tetap dirawat di rumah sakit ini. Perawatan dari pihak rumah sakit pun tetap dilakukan sesuai keluhan pasien. Membludaknya pasien di RSUD Bob Bazar hampir terjadi setiap bulan. Bahkan kerap kali ruang transit digunakan untuk rawat inap pasien. Rumah sakit juga menyiapkan 35 pelbet, baik di ruang bedah maupun ruang penyakit dalam. Ya katanya belum dapat kamar, jadi harus di sini dulu sementara, nanti dipindah ke kamar. Terus perawatannya dari bagus. Idealnya dengan jumlah kunjungan rawat inap per bulan kurang lebih sampai 3.000-4.000 orang, berarti kita masih butuh sekitar 350-an tempat tidur, jadi masih kurang 100-150. Diharapkan pemerintah setempat menambah tempat tidur dan ruang rawat inap RSUD Bob Bazar agar warga menerima pelayanan kesehatan dengan maksimal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pelaksanaan seluruh prosesi ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mulai mempersiapkan skema kepulangan jemaah ke tanah air. Rencananya pemulangan dilakukan dari Jeddah dan Madinah. Seluruh petugas haji daerah kerja bandara segera berpindah ke Jeddah untuk persiapan kepulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air. Segala persiapan sudah dilakukan agar kepulangan jemaah bisa berjalan lancar.
Rencananya kepulangan akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Gelombang pertama ada 49 kloter yang diberangkatkan melalui Madinah. Itu kekuatan utama tetap berada di Daker Bandara Jeddah untuk melayani kepulangan jamaah dari Jeddah, dan ada 21 petugas yang kami BKO-kan atau kami tugaskan untuk melayani kepulangan jamaah melalui bandara. Sementara dari data Sikohat Haji Kemenak, jemaah haji yang wafat hingga hari ini tercatat ada 200 orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews melaporkan. Sebagian jemaah haji Indonesia mengisi kegiatan di kota Madinah dengan berkunjung ke Masjid Quba. Dengan sholat sunnah di Masjid Quba, jemaah akan mendapat pahala sama dengan ibadah umroh. Masjid Quba merupakan masjid pertama dibangun Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid ini berada di pinggir kota Madinah dengan jarak 3 km arah selatan Masjid Nabawi. Mengunjungi Masjid Quba lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka jemaah akan diganjar pahala sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Masjid Quba sendiri telah mengalami beberapa kali renovasi. Namun nuansa tradisional dalam arsitekturnya tetap dipertahankan. Masjid ini memiliki 6 kubah besar, masing-masing berdiameter 12 meter dan 56 kubah kecil berdiameter 6 meter. Bagi jemaah haji dan umroh yang singgah di Masjid Quba, petugas juga menyediakan air zam-zam untuk diminum gratis. Selesai sholat, jemaah juga bisa berbelanja, mulai dari kurma, minyak zaitun, buah tin, dan peci dengan harga beragam. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor beruang dewasa berjenis kelamin betina terjerat tali tambang di sebuah perkebunan sawit di Bengkulu. Diduga jerat tersebut dipasang warga di perkebunan sawit Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Muko-Muko. Petugas BKSDA Bengkulu yang mendapat laporan segera menurunkan tim untuk mengevakuasi beruang madu tersebut. Diketahui beruang telah terjerat selama 5 hari. Proses evakuasi berjalan cukup lama karena induk beruang itu berusaha melawan saat didekati hingga akhirnya petugas terpaksa membiusnya. Berhasil mengevakuasi beruang itu untuk dibawa langsung ke pusat latihan gajah karena memang ada kandangnya ada di sana juga, terus dokter perawatnya juga ada di sana. Memang kalau di informasi ini diduga itu jerat babi karena posisi jerat itu berada di lahan masyarakat. Usai dievakuasi, beruang tersebut dibawa ke pusat latihan gajah Seblat Bengkulu. Dari penyelidikan sementara, sebelumnya tidak ada konflik antara beruang madu dan warga. Diduga beruang masuk ke jerat yang dipasang warga untuk menjerat babi hutan. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan gambut dan hutan kawasan Gunung Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi jelang penutupan sementara kawasan Gunung Bromo untuk perayaan Yadnya Kasada masyarakat suku Tengger. Api membakar lahan gambut dan hutan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, TNBTS, kawasan Gunung Bromo, Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis sore. Petugas gabungan dibantu warga mendatangi lokasi kebakaran untuk menjinakkan api yang telah membakar hutan dan lahan gambut di wilayah TNBTS. Satu persatu titik api dipadamkan dengan alat seadanya. Petugas juga melakukan pembasahan dengan pompa tandon air panggul. Namun jarak tempuh mengambil air dengan lokasi kebakaran yang cukup jauh menyulitkan proses pemadaman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan ini. Api sudah berangsur-angsur padam semua. Ini kemungkinan titik yang terakhir ini. Yang titik 1-2 di sana insya Allah juga mati. Sementara jelang perayaan Yadnya Kasada, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup sementara untuk wisatawan mulai 21 hingga 24 Juni mendatang. Penutupan selama 4 hari agar masyarakat Hindu Tengger bisa melaksanakan ritual dengan khusyuk dan hikmat, serta untuk pemulihan kawasan konservasi pasca pelaksanaan ritual.
Ritual Yatnya Kasada merupakan ritual tahunan yang digelar masyarakat suku Tengger pada setiap tanggal 15 bulan Kasada, hitungan kalender Tengger. Ritual Kasada merupakan bentuk syukur masyarakat Tengger kepada Sang Pencipta atas karunia dan rezeki yang diberikan. Dari Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk mengisi liburan sekolah. Seperti anak-anak di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang asik mengisi liburan dengan mandi lumpur sambil menjadi penggembira karapan sapi brujul. Anak-anak Kota Probolinggo, Jawa Timur mengisi liburan sekolah dengan menjadi pemeriah arena karapan sapi brujul. Mereka terus berteriak dan tepuk tangan untuk menyemangati sapi yang berpacu di garis start hingga garis finish. Sesekali, mereka pun asik bermain lumpur di arena karapan sapi di Kelurahan Jerebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih ini. Terkadang, mereka juga bertugas membawa air bersih untuk memandikan sapi yang selesai balap. Anak-anak memilih mengisi liburan sekolah menjadi tim penggembira karapan sapi brujul karena dirasa lebih menyenangkan daripada berlibur ke tempat wisata. Biasanya, anak-anak menjadi tim penggembira saat kerabat atau tetangganya mengikuti lomba karapan sapi brujul. Lomba. Seneng nggak, Le? Seneng. Ini kan musim liburan, seneng mana rekreasi sama nonton sapi brujul? Nonton sapi brujul. Apa sih, senengnya apa? Lihat sapi. Karapan sapi brujul merupakan tradisi budaya Kota Probolinggo. Karapan ini tak ubahnya sama dengan karapan sapi di Pulau Madura. Hanya saja yang membedakan adalah arena balap yang di medan berlumpur. Untuk melestarikan budaya karapan sapi brujul, pemerintah setempat menggelar lomba karapan di momen-momen perayaan nasional, hari jadi, atau ulang tahun salah satu tim karapan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.